Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masteria. Saya ingin menjelaskan tentang self-determination theory dan juga achievement goals theory. Yang pertama yaitu self-determination theory menurut Deci dan Ryan. Pertama yaitu ada self-determination theory dari Deci dan Ryan. Itu motivasi manusia ditentukan oleh pemenuhan 3 kebutuhan psikologis dasar agar seorang bisa bertindak secara sukarela dan juga bermakna. Yang pertama itu ada autonomi, kemudian kompetensi, dan relativeness atau keterhubungan. Nah, contohnya saat saya bermain sebuah game Roblox, saya bisa bebas mendesain avatar saya dan juga bebas memilih map apa saja yang akan saya mainkan. Nah, itu disebut dengan otonomi. Kemudian kompetensi yang saya dapatkan yaitu saat saya memilih sebuah map pitch it atau memancing, kompetensinya yaitu kesabaran dan juga kelincahan untuk memancing. Nah, itu disebut dengan kompetensi. Lalu keterhubungannya, saya bisa berhubungan atau berkomunikasi dengan pemain lain dan juga saya bisa mempunyai teman baru. Lalu selanjutnya kontinum motivasi SDT dari yang tidak mandiri ke yang paling mandiri. Yang pertama itu ada motivasi atau tidak ada niat, kemudian eksternal karena adanya hadiah atau hukuman, lalu introspeksi karena rasa bersalah, identifikasi sadar bahwa itu penting, integrasi sesuai dengan diri, dan intrinsik karena menyenangkan. Contohnya, saya awalnya sama sekali tidak mau memasak karena malas, yaitu disebut dengan motivasi. Hingga akhirnya saya terpaksa memasak hanya karena diancam tidak diberi uang jajan oleh ibu saya. Nah, itu disebut dengan eksternal. Setelah bisa memasak, saya tetap memasak karena saya merasa bersalah jika terus-menerus merepotkan ibu saya. Itu disebut dengan introspeksi. Hingga akhirnya saya sadar bahwa memasak adalah keahlian penting agar saya bisa berhemat. Itu disebut dengan identifikasi. Kemudian lama-kelamaan memasak nyatu dengan prinsip hidup saya sebagai seorang yang mandiri. Nah, itu disebut dengan integrasi. Dan kini saya malah rajin memasak karena saya benar-benar merasa seru dan juga bahagia saat meracik bumbu di dapur. Nah, itu disebut dengan intrinsik. Lalu yang kedua ada achievement goals theory menurut Elliot dan MC Greger. Itu motivasi seorang dalam belajar dipengaruhi oleh tujuan atau goals yang ingin dicapai. Teori ini juga menggunakan kerangka 2x2 yang menggabungkan 2 dimensi utama. Yang pertama itu ada definisi kompetensi, itu ada mastery atau fokus menguasai materi, dan juga performance, fokus pamer kemampuan. Lalu yang kedua adalah motivasi, ada approach, mengejar keberhasilan, dan avoidance, menghindari kegagalan. Nah, kombinasi tersebut juga melahirkan 4 jenis tujuan motivasi. Yang pertama itu ada mastery approach, fokus ingin belajar dan berkembang. Kemudian ada mastery avoidance, itu fokusnya karena takut tidak memahami materi dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu performance approach, yaitu fokus ingin terlihat unggul dan lebih hebat dibanding orang lain. Dan yang keempat yaitu performance avoidance, fokus menghindari terlihat bodoh, salah, atau gagal di depan orang lain. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan dari self-determination theory dan juga achievement goal theory. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.